Hai para ekonom milenial. Dalam ekonomi, kita sering mendengar istilah the invisible hand atau tangan yang tidak terlihat. Apa sih pengertian the invisible hand tersebut? Nah, sebelum kita membahas lebih jauh pengertian invisible hand tersebut, ada baiknya kita mulai pembahasan 3 pelaku ekonomi dan tujuan dari masing-masing ketiga para pelaku ekonomi tersebut. Pelaku ekonomi yang pertama itu adalah rumah tangga atau konsumen. Nah, rumah tangga ini merupakan pemilik faktor produksi atau input, yaitu lahan, tenaga kerja. Dan rumah tangga diasumsikan bertujuan untuk memaksimumkan utilitas atau kepuasan. Pelaku ekonomi yang kedua itu adalah perusahaan atau produsen. Perusahaan atau produsen menggunakan faktor produksi atau input untuk menghasilkan apa? Barang dan jasa. Dan perusahaan diasumsikan bertujuan untuk memaksimumkan profit atau laba. Pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini bertujuan untuk memaksimumkan kesejahteraan masyarakat. Siapa itu masyarakat? Yaitu tadi produsen dan rumah tangga. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar, yaitu di pasar faktor produksi dan di pasar output. Kita ingat nih bahwa rumah tangga menjual tenaga kerja dan faktor produksi lain yang dimilikinya kepada perusahaan atau produsen di pasar faktor produksi atau input. Dan produsen atau perusahaan menjual barang dan jasa yang diproduksinya kepada rumah tangga di pasar output atau pasar barang. Nah, kembali ke pertanyaan di awal, apa sih tangan yang tidak terlihat tersebut? Nah, konsep tangan tak terlihat ini mengacu kepada gagasan bahwa pasar itu bisa mengatur dirinya sendiri dan dapat berfungsi dengan baik tanpa perlu adanya intervensi eksternal atau campur tangan pemerintah. Nah, istilah the invisible hand ini pertama kali diciptakan oleh ekonom Adam Smith yang berpendapat bahwa ketika para pelaku ekonomi yaitu perusahaan dan rumah tangga bertindak untuk kepentingan mereka sendiri dan mengejar tujuan mereka sendiri, maka secara alami mereka akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dan menurut Adam Smith, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dan rumah tangga akan mengarah kepada alokasi sumber daya yang efisien, yang pada akhirnya akan menguntungkan para pelaku ekonomi. Misalnya nih, ketika terjadi excess demand di pasar bawang merah, akibatnya kan harga bawang merah naik. Nah, kenaikan harga bawang merah ini akan direspon oleh produsen dan konsumen atau rumah tangga. Kita lihat dulu dari sisi produsen bahwa kenaikan harga tersebut menciptakan insentif bagi petani. Ingat loh, petani tersebut merupakan produsen. Jadi, saya ulangi lagi bahwa kenaikan harga bawang merah tersebut menciptakan insentif bagi petani bawang merah untuk menanam dan menjual bawang merah lebih banyak. Yang kemudian para petani tersebut akan meningkatkan suplai atau pasokan bawang merah ke pasar. Nah, kenaikan suplai tersebut akan menurunkan harga bawang merah di pasar. Nah, dari sisi rumah tangga, kenaikan harga bawang merah tersebut membuat konsumen mengurangi kuantitas yang dibelinya. Dan selanjutnya akan berkontribusi pada penurunan harga bawang merah di pasar. Nah, tindakan secara simultan yang dilakukan oleh petani atau produsen dan rumah tangga tersebut pada akhirnya akan membawa pasar bawang merah menuju equilibrium tanpa perlu adanya campur tangan pemerintah.